عامه الوافرة ونشكره على فضله وكرمه الباهرة ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la yaj'al minna wa la fina syaqiyan wa la mahruman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali. Allahumma amin. Yang kami hormati Ustaz Aditya Fathur Rahman hafizahullah, Kepala Kutab Salman Al-Farisi, Asatidah dan Ustadzat Kutab Salman Al-Farisi, serta abah dan ummahat, wali dari santriwan dan santriwati Kutab Salman Al-Farisi, Karangpandan dan juga Tawangmangu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur Allah masih memperkenankan kita bertemu bermajelis, dan saya memohon maaf karena di pertemuan bulan kemarin tidak bisa menghadiri majelis parenting yang biasanya diadakan. Kemudian kemarin diisi oleh Ustadz Fajriansyah. Insyaallah tidak jauh beda dari apa yang selalu kami tekankan, bahwa PR kita sebagai orang tua itu mempersiapkan dan mengawal anak-anak kita menuju usia balik. Setelah itu, di masa balik itulah anak-anak mayoritas mereka sudah punya pilihan kepada jalan hidup yang ingin mereka tempuh nanti, dan tidak banyak kalau sudah balik itu sudah tidak bisa kita paksakan kepada satu aktivitas atau satu pilihan, ya. Dipaksa A, dipaksa B, dipaksa C, itu kalau sudah balik susah. Nah, di fase inilah para abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah, kutab kita adakan, yaitu fase mengantar anak-anak menuju balik. Ya, umumnya santri belajar di kutab hingga usia 12 atau 11, 12, 13 tahun. Ya, umumnya. Dimana beberapa anak mungkin di fase itu sudah ada yang balik, mungkin. Ya, seperti saya sampaikan bahwa anak putri itu potensi baliknya lebih cepat. Ya, dan dalam kajian fikih minimal usia balik itu 9 tahun. Banyak yang kemudian juga mundur dari usia-usia tadi hingga usia 15 tahun. Ya. Tapi hampir mayoritas 13, 14 itu baik putra atau putri, di situ sudah masuk fase kebalikan. Inilah masa-masa kita nanti melepas anak itu kepada satu pilihan yang menentukan masa depan mereka itu. Artinya melepas bukan berarti kita habis itu acuh, ya, bukan. Tetapi di fase setelah balik kita nggak bisa maksa, kita nggak bisa menekan anak-anak dengan cara dan metodologi yang kita gunakan ketika mereka masih kecil.
Ya, salah satu wasiat dari salafus soleh menggambarkan fase umur anak ya, bahwa 7 tahun awal itu mereka qurratu ain, penyejuk pandangan mata ya, dari usia 0 tahun sampai 7. Itu biasanya lucu-lucunya anak ya. Lucu-lucunya anak nyenengke itu, dilihat sama orang tua itu lucu, menyenangkan gitu ya. Tapi kalau sudah 7 tahun selanjutnya ya, itu yang fase yang dikatakan kita bisa memerintah anak sesuka kita. Kita bisa paksakan anak, kamu harus begini. Dia nggak nurut, dipaksa, anak sudah tidak bisa ngelawan karena memang fase itu dia harus nurut sama orang tua. Dan di fase setelah 14 tahun ya, disitulah masa anak kita sudah lepas dan punya pilihannya sendiri ya. Di pesantren itu kami masih rutin membina dan membimbing anak-anak konseling, dimana melibatkan juga orang tua, kadang kita panggil itu kalau anak santri yang sudah fase 15 tahun ke atas itu susah sekali diajak berdiskusi ya, kepada satu hal yang antara pesantren dan orang tua sepakat itu kebaikan bagi kamu nak.